Baik, di sini selanjutnya ada kerangka teoritis. Di sini itu mewakili keyakinan pada bagaimana fenomena tertentu atau variabel ataupun konsep saling berhubungan pada sebuah model dan penjelasannya. Nah, mengapa ya kita harus percaya bahwa variabel-variabel ini sangat saling terkait pada satu teori? Baik model maupun teori mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelumnya dalam area permasalahan. Mengintegrasikan keyakinan logis Anda dengan penelitian yang dipublikasikan dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang mengatur situasi. Sangat penting dalam mengembangkan dasar ilmiah untuk menyelidiki suatu masalah penelitian. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel adalah yang pertama variabel independen, lalu variabel independen, variabel moderasi, dan variabel mediasi. Selanjutnya yaitu terkait variabel dependent. Nah, variabel terikat atau variabel dependent ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama seorang peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau variabel dependent atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Kemudian yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik positif maupun negatif. Nah, untuk menetapkan bahwa perubahan variabel bebas menyebabkan perubahan variabel terikat atau dependent, ada keempat kondisi. Yang pertama yaitu variabel independen dan dependent harus bersifat kovarian. Kemudian yang kedua, variabel independen atau faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel dependent. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan variabel terikat atau variabel dependent. Kemudian yang keempat, diperlukan penjelasan yang logis secara teori dan harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependent. Jadi, mengapa variabel independen atau variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Variabel moderat atau bisa disebut variabel moderator. Nah, memiliki pengertian sebagai variabel yang memiliki efek kontingensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, keberadaan variabel ketiga ini atau variabel moderatornya ini mengubah hubungan awal antara variabel independen dan juga variabel dependen tadi. Nah, apa sih perbedaan antara variabel independen dan juga variabel dependen? Nah, terdapat dua situasi yang dapat membedakan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, yang pertama, semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi, instansi, atau perusahaan, semakin besar pula kebutuhan pertumbuhan karyawan. Semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, karyawan melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan. Tetapi mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan yang tinggi yang tampaknya memiliki keinginan untuk belajar melakukan hal-hal baru atau cara-cara baru melalui pelatihan khusus. Variabel mediasi. Variabel mediasi adalah variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk memengaruhi variabel dependen dan juga waktu dampaknya terasa pada variabel tersebut. Nah, terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel dimensi ini. Nah, dengan menggunakan variabel mediasi ini, kalian atau sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi dapat dibantu memodelkan suatu proses. Nah, variabel mediasi ini muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan juga dapat membantu mengonseptualisasikan dan juga menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu bagaimana teori dihasilkan. Ya, teori dihasilkan dengan kita meneliti berbagai jenis variabel untuk menghasilkan kerangka teoritis. Dari meneliti variabel-variabel yang tepat, langkah selanjutnya adalah menguraikan jaringan asosiasi di antara variabel-variabel tersebut, sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan kemudian diuji. Hal ini pada gilirannya menyediakan landasan logis untuk mengembangkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji. Baik, selanjutnya adalah komponen kerangka teori. Kerangka teori yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting
dalam situasi yang relevan dengan masalah dan selanjutnya menggambarkan dan menjelaskan interkoneksi di antara variabel-variabel. Terdapat 3 fitur di dasar yang harus disertakan dinilai dalam rangka teoritis apapun. Yang pertama, yaitu variabel-variabel yang dianggap relevan dengan penelitian yang harus didefinisikan dengan jelas apa itu variabelnya. Yaitu yang kedua, yaitu model konseptual. Model konseptual yang dimaksud adalah yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada, seperti itu. Jadi kita membandingkan antara dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Sebelumnya apa sih hipotesis itu? Yaitu hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara yang dapat diuji. Jadi hipotesis ini adalah argumen sementara, seperti itu. Sama seperti itu ya, teman-teman. Yang memprediksi apa yang Anda harapkan untuk ditemukan dalam data empiris Anda. Hipotesis berasal dari teori yang menjadi dasar model konseptual Anda dan seringkali bersifat relasional. Jadi, meskipun Anda mengeluarkan sebuah hipotesis yang bersifat sementara, hipotesis tersebut harus rasional, harus sama dengan keadaan sesungguhnya, seperti itu. Meskipun kalian hanya memperkirakan hal itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa macam pengembangan hipotesis. Yang pertama ada pernyataan jika maka. Contohnya, wanita muda akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badan mereka ketika mereka lebih sering melihat gambar model kurus dalam iklan. Itu. Berarti kan jika dia itu kebanyakan lihat model kurus dalam iklan, maka dia akan berspekulasi bahwasanya wanita muda ini harusnya badannya itu seperti yang di iklan-iklan, seperti itu. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis terarah dan non terarah. Yang pertama untuk terarah, yaitu semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Seperti itu. Untuk yang kedua non terarah, ada perbedaan antara nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Jadi kalau misalnya terarah itu ada perbandingannya dengan ada variabelnya. Kalau sama-sama ada variabelnya, namun untuk yang terarah itu lingkupnya lebih luas, seperti itu. Jadi satu dengan kesatuan itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Untuk yang non terarah. Untuk yang terarah itu ada hubungannya. Misal lebih contohkan bahwasanya semakin besar stres nih dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Itu ada hubungannya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah hipotesis nol dan alternatif, yaitu metode hipotesis deduktif mengharuskan hipotesis dapat dipalsukan. Hipotesis harus ditulis sedemikian rupa sehingga peneliti lain dapat membuktikan bahwa hipotesis tersebut salah. Karena alasan ini, hipotesis terkadang disertai dengan hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari hipotesis nol adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait implikasi manajerial. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dibuat memungkinkan manajer menjadi penilai cerdas atas laporan penelitian yang diajukan oleh konsultan. Pada titik ini menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana beberapa faktor variabel independen dan variabel dependen berinteraksi.